Ya, selamat berjumpa di konteks tua Bible Reading. Kita sampai 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus 14. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun nasihat dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tapi tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh kasih karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh.
tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kami semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi, atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah marah orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Kita melihat di 1 Korintus 13 kemarin, kasih itu yang utama. Katakan ada tiga, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ada yang berpendapat bahwa nubuat berarti bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sehingga yang diutamakan itu kasih. Maka tidak usah mengupayakan orang Kristen dengan karunia-karunia rohani. Tapi Paulus menjawab dengan rangkum. Pasal 13 tidak berhenti di ayat 13, tapi dilanjutkan di pasal 14. Di ayat 1, Paulus dengan jelas menegaskan kerjalah kasih itu. Memang kasih itu lebih besar dari ketiganya itu, tapi kejar kasih itu. Dan yang kedua, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dan ini secara holistik, kasih dan karunia roh perlu menjadi bagian orang yang percaya. Dan ada di dalam jemaat Tuhan, bagaimana karunia-karunia roh itu diusahakan, dan kalau diperoleh, dia harus menggunakan dengan prinsip-prinsip yang benar. Nah, rupanya di dalam jemaat Korintus, ini ada jemaat-jemaat yang karena memperoleh karunia-karunia roh, khususnya dalam bahasa roh, dia memakai itu secara tidak teratur, secara tidak tertib, dan lebih dari itu menjadi satu kesombongan. Dan ada ajaran yang mengatakan orang yang memiliki bahasa roh lebih tinggi rohaninya daripada yang lain. Nah, sampai sekarang kita melihat kontroversial tentang bahasa roh, karena ada yang tidak memperoleh karunia ini, atau dengan doktrin yang anti bahasa roh. Ada yang mengatakan bahasa roh itu bahasa setan, dan itu sebabnya tidak usah diperoleh karena itu menyesatkan. Dan ada yang karena tidak memperoleh karunia bahasa roh sehingga dia anti. Tapi yang
pihak lain ada yang begitu fanatik dengan bahasa roh sehingga dia mengutamakan bahasa roh satu-satunya, dan itu menjadi satu kebanggaan. Di pasal 14 dalam jemaat, Paulus memproporsikan antara bahasa roh dengan nubuat dengan benar. Itu sebabnya di ayat 1 sampai yang kelima, Paulus mendefinisikan dengan jelas apa itu bahasa roh, apa itu nubuat, dan yang jelas bahasa roh itu tidak berkata-kata pada manusia tapi pada Allah, dan tidak seorang pun tahu karena roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi nubuat berkata-kata pada manusia, dan itu membangun, menasehati, menghibur. Jadi Paulus dengan jelas ada pendefinisian yang beda antara bahasa roh dengan nubuat, dan Paulus menegaskan kembali, ya, kalau di dalam jemaat perlu ada yang menafsir. Jadi saudara-saudara, ayat 6, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya? Jadi tidak ada yang menafsir apa gunanya. Tapi Paulus tentang bahasa roh sendiri, dia katakan di ayat yang ke-5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Dan Paulus juga mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Jadi Paulus secara pribadi dia mengalami memiliki karunia bahasa roh dan menggunakan secara benar. Hanya di dalam jemaat Paulus lebih mengutamakan nubuat, karena nubuat ini jelas untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata bahasa roh harus berdoa juga dengan roh. Dan ya, ini dalam doanya dia bisa menguatkan diri sendiri. Jadi Paulus ada prinsip manfaat. Kalau bahasa roh ini untuk membangun diri sendiri, dan ini jelas satu komunikasi dengan roh. Karena penyembah-penyembah yang benar, kata Yesus, yaitu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi di dalam berjemaat, Paulus menegaskan dengan bernubuat, yaitu akan memberikan pengajaran, memberikan penyataan Allah, dan jemaat bisa dibangun, termasuk kalau ada orang asing. Kalau orang asing datang, jangan sampai mereka melihat jemaat dengan bahasa roh semua dan mengatakan ini orang gila. Tapi biarlah kalau ada orang-orang asing yang belum beriman melihat ada nubuat, sehingga mereka pun bisa mengenal Allah dan menyembah Allah. Jadi bernubuat sangat bermanfaat untuk membangun jemaat Tuhan. Lalu kita bisa melihat bagaimana prinsip di dalam pertemuan jemaat, biarlah semua itu dilakukan dengan tertib, dengan sopan, dengan teratur, karena Allah itu menghendaki damai sejahtera, bukan kekacauan. Jadi dalam jemaat tentu jangan menjadi kacau karena gara-gara ada bahasa roh yang tidak bisa ditafsir. Tapi hendaklah kalau ada bahasa roh, biarlah bisa ditafsir, dan itu mendatangkan damai sejahtera. Dan demikian juga Paulus katakan dalam jemaat Tuhan, karena itu saudara-saudara, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan jangan melarang
orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi dalam jemaat pun ada nasihat, kalau ada orang-orang yang membangun diri yang berbahasa roh, ya jangan dilarang, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Selama itu sopan, teratur, dan semuanya dapat membangun baik diri sendiri maupun membangun jemaat Tuhan, membangun diri sendiri melalui bahasa roh, dan membangun jemaat Tuhan melalui nubuat, dan semuanya dilakukan dengan tertib, sopan, teratur. Ini akan sangat bermanfaat. Maka kita melihat bahwa Paulus memberikan pesan amanat teks, yaitu usahakan memperoleh karunia roh untuk membangun jemaat dan membangun diri sendiri. Dalam jemaat berjalan sopan dan teratur supaya orang lain pun bisa mengenal dan menyembah Allah. Dan ini yang perlu kita usahakan masing-masing. Aplikasinya jelas. Apakah saudara, apakah saya sudah memiliki karunia roh itu, karunia roh? Ya usahakan, minta, berdoa, terus Tuhan akan memberikan karunia itu. Yang kedua, apakah saya sudah membangun jemaat dengan nubuat, ya supaya semuanya dibangun sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang rindu untuk terus dipenuhi dengan bahasa roh, dipenuhi dengan jamahan firman dan kuasanya, mari kita membuka hati kita akan pujikan Datang Roh Kudus Kau Rindu. Ketika kita rindu, Dia siap untuk memenuhkan hidup kita dengan rohnya, dengan karunia bahasa roh, untuk membangun diri kita sendiri. Datang Roh Kudus Kau Rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduliku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus Kau rindu,
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Ya, kita mengucap syukur untuk karunia Roh Kudus yang disediakan bagi kita. Mengucap syukur untuk kita terus tetap beriman bahwa setiap kita yang belum menerima kepenuhan Roh Kudus, biarlah kita dipenuhi pagi hari ini dengan urapan yang baru. Kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kerinduan untuk kita juga mendapatkan karunia nubuat untuk menyampaikan firman Tuhan dan membangun jemaat. Mari kita berkata-kata dan berdoa dengan iman. Bapa di surga, aku bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku, kepada setiap kami yang pagi hari ini join Tuhan di doa pagi. Tuhan, Kau tahu setiap kami perlu untuk membangun diri kami. Oleh sebab itu berikanlah kami kelengkapan dan berikan karunia bahasa roh, sehingga saat kami tidak mampu untuk berkata-kata dengan bahasa akal budi manusia, kami rindu Tuhan Roh-Mu yang terus menolong kami untuk kami memiliki Tuhan relasi doa menyembah kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, karuniakan kepada kami juga karunia nubuat, karunia berkata-kata dengan iman, dengan firman Tuhan untuk membangun orang lain. Tuhan, kami rindu pagi hari ini setiap kami boleh dijamah, dipenuhi, diurapi dengan Roh Kudus agar sukacita ilahi memenuhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.